Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fajriani dengan NIM 180100027, semester 5A, Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai produksi vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, guna memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi Farmasi yang diampu oleh Bapak M. Ikhwan Setiawan, SSI APT. Pertama yang akan kita bahas yaitu COVID-19 dari segi pengertian, sifat dan bentuk, lalu cara penyebaran virusnya. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang sering disebut dengan virus corona. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, seperti infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di sini ada sifat COVID-19. Yang pertama itu bersifat zoonotik, berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Yang kedua, sensitif terhadap panas. Pada suhu 56 derajat Celcius, dalam waktu 30 menit, virus akan mati. Yang ketiga, menginfeksi saluran udara bagian atas atau bawah. Secara umum, infeksi saluran pernafasan atas lebih mudah menyebar, tetapi cenderung lebih ringan. Sementara infeksi saluran pernafasan bawah lebih sulit ditularkan, tetapi lebih parah. Yang keempat, dapat hidup di benda mati. Di permukaan keras seperti plastik dan stainless steel, dapat hidup hingga 72 jam. Lalu ada bentuk virus corona. Yang pertama, menyerupai mahkota. Yang kedua, berukuran kecil dalam ukuran nanometer. Yang ketiga, berbentuk bola runcing seperti paku. Rocky Mountain Laboratories, National Institute of Allergy and Infectious Disease di Hamilton, Montana, menghasilkan gambar virus corona atau COVID-19. Bentuk virus ini terlihat melalui pengamatan mikroskop pada 11 Februari 2020. Lalu ada replika dari COVID-19 ini, di mana bagian merah di atas permukaan biru adalah paku-paku yang disebut memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Bagaimana sih COVID-19 ini bisa menyebar? Virus pertama kali berkembang di hewan. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus ini bisa melalui droplet pernafasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Dan kemudian virus akan menginfeksi manusia lainnya. Lalu kita akan membahas vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Nah, vaksin juga dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Tujuan utama dari semua jenis vaksin adalah merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang tersebut untuk melawan antigen. Sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas respon imun atau pertahanan tubuh melawan setiap benda asing atau organisme, misalnya bakteri, virus, organ, atau jaringan transhalasi yang lebih kuat akan timbul. Nah, lalu vaksin ini juga mengandung bakteri, virus, atau komponen yang dengan kemampuan teknologi sudah dikendalikan. Vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Namun, antigen yang ada di dalam vaksin tersebut sudah dikendalikan atau dilemahkan. Maka, pemberian vaksin tidak akan menyebabkan menderita penyakit seperti jika orang tersebut terpapar dengan antigen yang sama secara alamiah. Bagaimana sih cara kerja vaksin? Paparan kuman dilemahkan, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semua dan merespon dengan cepat sebelum sakit. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu.
Di sini ada beberapa teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada vaksin inaktif, lalu vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Vaksin inaktif. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton, atau iradiasi ultraviolet. Salah satu vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi ini adalah vaksin influenza. Lalu beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV-2 dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan SARS-CoV-2. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin, teknologi ini memiliki kekurangan. Terdapat penelitian mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemagglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iradiasi ultraviolet. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan termasuk ke dalam vaksin berlisensi saat ini. Selain vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses, vaksin anti-polio Sabin telah digunakan untuk memberantas poliomielitis. Pada metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko, seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Lalu ada vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan, protein S panjang penuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Lalu ada vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin adalah mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respons inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Konsep vaksin vektor virus ini berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHADOX1 untuk MERS, yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Lalu ada vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular dan tidak menular dengan keberhasilan yang umum baik dalam memunculkan tanggapan poten terhadap antigen yang disajikan yang telah berkisar dari epitop sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid.
Nah, teknologi ini berpotensi lebih terjangkau untuk diproduksi dibandingkan vaksin protein rekombinan. Selain itu juga, jauh lebih mudah untuk diangkut dan digunakan, terutama di negara-negara berkembang. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Namun, terdapat kekurangan dari teknologi ini, yaitu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang, karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini, vaksin DNA masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Lalu yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat produk basa yang tidak berubah apapun patogennya, lalu meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek imunogenisitas. Lalu, teknologi apa yang dipilih Indonesia dalam produk pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya? Teknologi vaksin COVID-19 di Indonesia, Direktur LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin atau vaksin berbasis RNA. Dijelaskan oleh Amin, berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Dengan begitu, tidak ada resiko infeksi atau virus akan kembali menjadi virulen, ganas atau mematikan, kata Profesor Amin dalam diskusi daring bertajuk riset dalam menumbuhkan vaksin dan obat anti COVID-19. Nah, untuk itu pemerintah menggenjot kerjasama antara industri medis di Indonesia yang diwakili oleh induk holding BUMN Farmasi PT Bio Farma dengan perusahaan produsen vaksin lain, salah satunya Sinovac Biotech Ltd dari negeri Tiongkok. Perkembangan terakhir, Sinovac berhasil melewati tahap 2 uji klinis vaksin COVID-19 yang bernama CoronaVac. Untuk melanjutkan uji klinis, pihaknya mempercayakan Indonesia sebagai negara tujuan pengujian. Dilihat dari karakter spesimen masyarakatnya, pada 20 Juli 2020, sebanyak 2.400 dosis vaksin CoronaVac telah sampai ke Bio Farma untuk kemudian diuji secara internal sebelum diaplikasikan kepada para relawan pada Agustus. Nah, di sini mengapa sih pemerintah Indonesia mempercayai Bio Farma dan Sinovac untuk menguji calon penawar COVID-19 itu? Yang pertama, mempunyai platform vaksin ataupun metode pembuatan vaksin yang sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh perseroannya saat ini. Lalu, Bio Farma juga meyakini Sinovac karena sejauh ini uji coba vaksin COVID-19 milik Sinovac diklaim tidak menimbulkan efek samping yang parah pada 90% sukarelawan yang dijadikan percobaan pada interval 14 hari setelah disuntikan. Nah, menurut WHO, dalam pembuatan vaksin, umumnya terdapat 4 tahap pengujian sebelum akhirnya bisa dirilis ke publik. Kendati begitu, dalam kasus luar biasa seperti COVID-19,
yang tingkat penyebarannya sangat cepat, ada tahapan khusus bernama fase gabungan, yaitu memperpendek tahapan umum pengembangan vaksin dengan menggabungkan fase. Sejumlah vaksin corona virus tengah mencoba uji coba gabungan ini dengan menyatukan tahap 1 dan tahap 2. Untuk pertama kalinya menguji pada ratusan orang langsung. Jika vaksin lolos uji, maka perusahaan pembuat vaksin mengajukan izin peredaran kepada regulator. Jika sudah menerima persetujuan edar, maka vaksin secara resmi telah ditemukan dan bisa digunakan oleh berbagai negara. Tahap inilah yang sedang dikejar agar pandemi bisa segera dikendalikan. Nah, baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 ini hingga saat ini masih terus berkembang penyebarannya. Meskipun belum ada vaksin yang siap digunakan, namun sudah banyak negara dan lembaga litbang yang telah mencoba dan mengumumkan program atau teknologi pengembangan vaksin mereka untuk melawan COVID-19. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dengan penyampaian materi ini dapat menambah ilmu baru bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saya Riri Fajriani, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.